Oke, selamat datang di materi pertemuan tentang psikoanalisis gitu ya. Psikoanalisis ini sendiri adalah pertemuan yang mencakup pertemuan 9 dan 10 di tahun sebelumnya dan saya satukan gitu ya. Sehingga dalam bahasan psikoanalisis ini kita membahas tentang sejarah penanganan gangguan mental dulu baru kita bahas psikoanalisis begitu. Kenapa? Karena psikoanalisis ini sendiri adalah aliran yang dia berdiri di atas eh, terjadinya praktek-praktek penanganan psikologis atas hal-hal yang sifatnya mental seperti itu. Oke, kita mulai. Nah, ini sebelumnya kita akan bahas dulu. Penanganan atas gangguan mental itu kan didasarkan atas sesuatu yang diasumsikan normal dan nggak normal. Nah, ada orang yang dia abnormal, ada yang dia normal. Yang normal itu adalah ya yang seperti orang kebanyakan, yang bisa berfungsi seperti orang kebanyakan, yang kesehatan mentalnya seperti orang kebanyakan, bisa melakukan hal-hal yang dilakukan orang orang kebanyakan. Seperti itu. Nah, tapi di sini ada istilah abnormal. Abnormal itu berarti kan abnormalitas, normnya itu adalah umum gitu ya. Orang normal itu ya yang kayak umumnya orang seperti apa. Tapi kalau orang abnormal itu seperti apa yang tidak seperti orang kebanyakan, tidak mengikuti keumuman, mentalnya tidak berfungsi seperti orang yang umum, perilakunya tidak seperti orang yang umum, dan seterusnya. Gitu. Nah, tapi kalau mau lebih enak, lebih definitif, kita bisa mendefinisikan gangguan mental itu seperti apa. Yaitu yang mencakup hal-hal berikut ini. Pertama, perilaku yang merusak atau destruktif terhadap diri sendiri atau orang yang lain. Seperti itu. Lalu pemikiran dan persepsi yang tidak realistis. Ini bahasa Inggrisnya adalah reality principle, jadi orang yang dia itu tidak normal memiliki gangguan mental adalah orang yang pemikiran dan persepsinya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dia bisa bilang dia adalah raja misalnya, tapi dia itu bukan raja. Dia orang biasa, ketemu diri kita di kantin gitu, seperti itu dalam keseharian kita, tapi dia sendiri menganggap dirinya raja. Dia mengaku punya kerajaan di mana seperti itu, dia punya hamba-hamba seperti apa, yang itu sebetulnya nggak realistis, nggak ada. Itu persepsi yang tidak sesuai dengan realita. Gitu. Oke, lalu emosi yang tidak terkontrol. Permasalahan emosi yang dia itu cenderung tidak stabil, bisa naik turun, bisa berubah-ubah secara cepat dari waktu ke waktu. Lalu arah perilaku yang tidak bisa ditebak atau instability atau volatil. Jadi seperti psikologi ini membahas mental dan perilaku manusia ya. Nah, karena mentalnya ini tidak stabil, maka perilakunya pun tidak stabil. Perilakunya tidak bisa ditebak, dia berubah-ubah sehingga menghasilkan kebingungan seperti itu dan juga dia akhirnya kembali ke poin pertama, dia merusak. Gitu ya. Ini ada beberapa istilah di kesehatan mental, di gangguan mental gitu. Barangkali rekan-rekan ada yang mau mempelajari istilah ini satu persatu dengan menggunakan GPT, dipersilakan. Oke. Nah, tapi kalau orang yang dia normal, yang dia mentalnya baik-baik saja, seperti keumuman dan bahkan dia bisa memiliki performa yang bagus gitu ya. Itu yang seperti apa? Yang pertama adalah positif dan optimis, tapi juga tetap realistis gitu ya. Lalu memiliki kebermaknaan, dia bisa menemukan makna hidupnya itu apa. Dia bisa berfungsi atau function ya, functioning secara individual. Jadi dia bisa kerja, bisa mengurus dirinya sendiri, mengurus keperluannya, dia mandiri, dia tidak menyulitkan orang lain dan seterusnya. Dan juga terakhir adalah berfungsi di masyarakat. Dia memberikan manfaat bagi orang lain di mana dia hidup gitu. Baik secara sukarela ataupun dalam konteks profesional. Oke, di sini ada ya semacam itu ya, semacam daftar isinya ya. Epitemolo salah, maksud saya adalah etimologi atau istilah
Lalu di sini kita membahas 3 tokoh ini, ada eh, penanganan-penanganan mental awal, dan juga ada tentu saja yang kita tunggu, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud itu adalah bapaknya psikoanalisis gitu. Oke, gangguan mental itu awalnya itu disebabkan oleh 3 penyebab ini yang dipercaya oleh orang. Tapi barangkali yang kirinya itu yang orang banyak yang tidak percaya gitu ya. Dan mungkin kalau kita ngomong saintifik ya, ini bukan sesuatu yang saintifik gitu. Oke, mistis. Orang itu gangguan mental kenapa? Dirasuki roh jahat, diguna-guna, jadi azab gitu ya, karena kutukan, adanya kemarahan entitas yang lebih besar daripada kita, yang mistis seperti itu. Lalu somatogenik atau biologis. Ini kenapa istilahnya somatogenik? Ini soma, ya. Istilah soma ini sendiri artinya adalah tubuh, gitu. Jadi yang sifatnya asalnya itu badaniah, dari badan. Oke, ini disebabkan oleh gangguan fungsi fisik atau biologis yang berasal dari penyakit, keturunan genetis, kerusakan otak, atau ketidakseimbangan tubuh. Gitu. Lalu yang terakhir adalah psikogenik atau psikis, disebabkan oleh pengalaman traumatis atau stres, asosiasi atau kognisi yang dia itu nggak bisa beradaptasi dengan dunia nyata ya. Makanya ini namanya adalah maladaptif. Kalau adaptif itu kan artinya orang bisa beradaptasi. Kalau mal itu kan artinya adalah tidak ya, tidak sesuai. Misalnya istilah malpraktek gitu. Artinya adalah melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dan hasilnya jadi jelek. Atau persepsi yang terdistorsi. Gitu. Jadi kita di sini bisa melihat ada 3 penjelasan kenapa sih orang itu bisa kena gangguan mental. Nah, 3 tokoh ini, Hippocrates, Avicenna, dan Galenus. Kalau Hippocrates sama Galenus kita lihat di pertemuan 3 ya, bahwa tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang eh, mengawali di Yunani itu penanganan gangguan mental itu seperti apa. Yang tentu kita tahu Hippocrates dan Galenus itu sama-sama menggunakan teori 4 cairan tubuh ya. Yang itu ada sanguinis, koleris, melankolis, dan seterusnya. Nah, mereka itu mencoba menjawab kenapa sih orang itu bisa punya gangguan mental? Oh, karena tidak seimbang antara 4 unsur elemen itu. Begitu. Tapi lalu diteruskan ya, diteruskan ini oleh Ibnu Sina atau Avicenna. Avicenna ini dia menggunakan pendekatan sains awal dan kedokteran yang maju di saat itu. Pendekatannya seperti apa? Ya dengan membedah orang, gitu ya. Kan Ibnu Sina itu salah satu ilmuwan Islam yang dia pertama kali membedah manusia untuk mengetahui bagaimana manusia itu berfungsi. Begitu. Ya tentu saja yang dibedah adalah orang yang sudah meninggal ya, gitu. Oke, dan ini dilihat dari lukisannya berarti kan rekognisi terhadap 3 tokoh ini sudah dilakukan di masa-masa abad pertengahan ya oleh orang Eropa. Ini kan lukisannya gaya Eropa ini. Oke, trepanation gitu ya. Trepanation ini barangkali di beberapa kelas saya sudah pernah sebutkan istilah trepanation. Dulu kalau ada orang sakit kepala gitu kan, sakit kepalanya itu serius, nah maka kepalanya itu perlu dilubangi. Kenapa? Karena di dalam kepala itu kemasukan roh jahat atau iblis atau setan atau yang macam-macamnya. Permasalahannya adalah ketika trepanation itu dulu dilakukan, itu dasar saintifiknya tuh nggak ada. Jadi orang ya udah dibilang kok karena ada roh jahatnya, ada setannya, makanya kepalanya dilubangi. Gitu. Ya. Ini di sebelah kanan ini sebetulnya adalah gambar ini ya salah satu drama Jepang itu. Dia diangkat dari manga atau komik. Itu namanya Homunculus, gitu ya. Ya ini menceritakan terkait dengan praktek trepanation ini modern di Jepang itu seperti apa yang akhirnya orangnya itu halusinasi seperti itu karena otaknya dia bermasalah. Ini masnya pakai topi ini soalnya kepalanya ini dari lubang gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya tengkoraknya orang zaman dulu yang kepalanya itu sudah pernah dilubang. Kita bisa melihat ini lubangnya lumayan gede loh. Dalam artian ini lubangnya ini bahaya dan kalau misalnya dia tidak ditutup dengan benar ya
ya cairan otaknya bisa keluar, bagian otaknya mungkin bisa keluar, atau bisa kena sesuatu masuk ke dalamnya. Nah, makanya ini terjadi infeksi cacat otak, kepalanya itu bentuknya berubah ya, deformasi ya. Deformasi itu artinya kepalanya berubah bentuk dan bahkan mati. Kenapa? Kita tahu sendiri di zaman trepanation ini dilakukan ya, yang di abad pertengahan itu, bahwa orang itu belum ketemu yang namanya disinfektan, belum ketemu eh, praktek-praktek untuk membersihkan bakteri begitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini sekilas saya jelaskan dulu kenapa sih orang itu bisa ditangani karena dia memiliki gangguan mental, gitu ya. Kalau saya ngomongnya begini, artinya ada masa di mana orang itu dia memiliki gangguan mental dan dia tidak ditangani. Nah, stepnya itu dari mana? Kok bisa orang yang punya gangguan mental itu sampai bisa ditentukan bahwa orang-orang ini tuh butuh pertolongan dan butuh untuk ditangani, gitu. Itu dasarnya dari mana? Ada 5 tokoh ini. Ya, yang terakhir ini yang akan kita bahas ini tokoh utamanya itu. Oke, pertama ini tokohnya namanya Dorothea Dix, gitu ya. Ini adalah tokoh yang membuka rumah sakit jiwa di daerah barat, gitu. Beliau itu merupakan eh, orang yang sebetulnya juga punya gangguan mental ya, karena punya depresi mayor dan memberikan penanganan gangguan mental yang itu proper untuk orang-orang yang punya gangguan mental di masanya. Kok bisa? Karena dulu tahun 1500-an ini ada yang namanya witch hunt. Witch hunt itu artinya gimana? Witch ini kan artinya penyihir ya. Dulu orang-orang yang punya gangguan mental itu dianggapnya sebagai penyihir. Terutama ini kan kita bisa mengetahui ya bahwa wanita itu dia lebih rentan terhadap gangguan mental. Ini silakan dicari sumbernya. Karena memang sudah banyak penelitian yang menyebutkan demikian. Dan karena lebih banyak wanita, wanitanya ini dianggap sebagai penyihir. Mereka itu adalah penyihir dan mereka itu harus dicari. Kalau perlu dibakar. Dan dulu banyak ada wanita-wanita yang dianggap sebagai penyihir dan dibakar. Seperti itu. Kenapa? Contohnya gimana? Oh, contohnya karena wanitanya itu dia bisa memahami hal-hal yang tidak dipahami orang secara umum. Dia bisa eh, memberikan apa ya, ide-ide yang intelektual gitu, dalam artian dia juga belajar. Jadi agak miris ya, dulu wanita itu pintar di barat itu dianggapnya adalah penyihir gitu ya, lalu dibakar. Nah, kalau yang laki-laki itu gimana ya? Laki-lakinya itu dianggap sebagai, oh, ini laki punya gangguan mental, artinya dia itu adalah budaknya penyihir. Pasti ada penyihir yang membuat dia seperti itu gitu. Jadi dulu orang yang punya gangguan mental itu ya dia tidak ditangani, dia dibakar. Itu di Eropa kayak begitu. Oke. Nah, tahun 1700-an itu malah orang itu kalau gangguan mental dipertontonkan, lihat ini ada orang yang tidak sehat gitu, lihat ini ada orang gila, lihat ini ada orang yang dia punya halusinasi, dia seperti apa, dia menganggap dirinya binatang atau menganggap dirinya gimana. Jadi dulu tahun apa ya, memang habis ada revolusi itu ya, revolusi di Eropa itu 1700-an, orang itu mulai ya mulai ada tatanan masyarakatnya, itu kan ada sirkus yang suka berkeliling gitu. Itu kadang-kadang dia mempertontonkan ini, ayo ada yang mau lihat orang gila nggak nih, orang gilanya kayak gini gitu. Itu kalau dia nggak lagi dipertontonkan ya udah dia ditaruh di kandangnya lalu dia diikat gitu. Nah 1700-an ke atas 1750 ini mulai ada penanganan mental yang lebih manusiawi. Kenapa? Ternyata bisa ditangani gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah ini saya bahas yang kanan dulu, namanya Pak Mesmer, Franz Anton Mesmer. Ini beliau adalah tokoh yang memprakarsai metode hipnotis untuk terapi. Jadi gimana? Jadi orang yang gangguan jiwa itu diajak bicara lalu kita hipnotis. Supaya apa? Pikiran-pikirannya, perilaku yang mengganggunya supaya tidak bisa
ini ya, yang membuat dia itu jadi nggak bisa hidup secara individu maupun bermasyarakat itu dihilangkan dengan cara dihipnotis itu, gitu toh. Hipnotis itu nama aslinya adalah mesmerize, terhipnotis, gitu toh. Mesmer ini sendiri adalah namanya orang ini, Pak Mesmer, Franz Anton Mesmer. Lalu lanjut, ini ada namanya Emil Kraepelin. Kalau Emil Kraepelin ini lebih enak bahas dari tesnya dulu. Kalian sudah pernah lihat tes yang seperti ini? Yang kalian diminta untuk menjumlahkan angka ke atas. Nah, itu adalah tes Kraepelin, itu buatannya Pak Kraepelin ini. Beliau itu psikiater Jerman, jadi dokter ya, bisnya ya. Ini adalah orang yang menyusun alat tes untuk asesmen kejiwaan, gitu. Beliau ini juga yang menulis buku panduan untuk mengidentifikasi gangguan mental yang namanya DSM atau PPDGJ ya kalau di Indonesia ya, buku panduan gangguan jiwa seperti itu, tahun 52. Ini menariknya adalah tes ini dulu awalnya itu untuk mendeteksi gangguan jiwa. Ya, menariknya juga ya, sekarang dipakainya untuk seleksi, untuk siswa, untuk kerja ya. Jadi apakah kita nyari orang gangguan jiwa di pekerjaan? Entah, gitu ya. Oke, Whitmer. Next. Jadi sebelum nanti kita bahas Freud, Sigmund Freud, sebetulnya dulu klinik psikologi itu ada nggak? Oh, ada. Yang pertama membuat itu bukan Freud, tapi namanya adalah Whitmer. Itu. Ini orang yang memperkenalkan istilah namanya klinik psikologi. Dan ini kebetulan Pak Whitmer ini belajarnya ini psikologi pendidikan dan perkembangan gitu ya. Jadi bidangnya itu memang berkaitan dengan sekolah, berkaitan sama anak-anak. Dan memang beliau ini orangnya talker gitu ya, cerdas sekali. Orangnya ini pendiam, tapi saudara-saudaranya itu ya apa ya tidak jauh beda dari dia dan juga sama-sama cerdas begitu. Dan semuanya itu adalah dokter. Beliau ini tadinya adalah asistennya Wilhelm Wundt yang pendiri aliran psikologi pertama gitu. Dan akhirnya dia berkiprahnya itu nanti di bawah James McKin Cattell. James McKin Cattell itu yang ada di fungsionalisme. Tapi ini orangnya hebat loh berarti. Kan berarti dia di ACC oleh Wundt, di ACC oleh Titchener, di ACC sama fungsionalisme. Artinya kemampuannya ini memang bukan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dia memang di ACC oleh semua orang gitu. Oke. Beliau itu klinik psikologi pertamanya itu ngurusin pendidikan, perkembangan sama klinis. Walaupun dulu itu masih di usia-usia yang dini gitu ya. Klinisnya itu di gangguan belajar di sekolah. Oke, beliau ini juga penemu konsep gangguan belajar. Ini kalau di psikologi pendidikan gitu ya, barangkali rekan-rekan ada yang mengingat ada materi terkait disleksia, ada retardasi mental, ada gangguan perilaku. Ini bapaknya yang menemukan gitu. Oke, psikoanalisis. Psikoanalisis ini kan adalah aliran pertamanya bukan aliran pertama ya, the first school. The first school itu jadi artinya benderanya atau aliran pemikiran psikologi yang itu bertahan sampai sekarang. Jadi yang pertama firm itu adalah namanya psikoanalisis. Ini nanti kalau rekan-rekan tahu alirannya psikologi itu yang bertahan sampai sekarang itu mainly ada 4. Ini aliran pertamanya. Nanti sisanya akan saya jelaskan. Oke, Sigmund Freud. Sigmund Freud ini adalah dokter. Jadi kita bisa melihat ya bahwa psikologi itu ilmuannya banyak yang kalau enggak dia orang eh, kedokteran, orang-orang teknik gitu ya, atau tidak orang-orang di bidang humanis, di bidang apa ya? Di bidang humanity itu apa ya? Sosial budaya seperti itu atau filsuf gitu ya. Nah, ini kebetulan yang dokter. Jadi aliran psikologi yang bertahan sampai sekarang dan pendirinya itu dokter. Namanya Pak Sigmund Freud. Nah, Pak Freud ini dia adalah muridnya dari Brentano dan Hartmann yang eh, Brentano ini sebetulnya kan muridnya ini ya, muridnya Wundt.
begitu Franz Brentano ini. Nah, berarti pikirannya juga sama dengan Wundt. Wilhelm Wundt itu kan bilang bahwa manusia itu perilakunya dasarnya adalah sesuatu yang namanya conscious, adalah yang namanya kesadaran manusia. Jadi karena manusia punya pengen apa, punya pertimbangan seperti apa, makanya perilakunya terjadi, gitu ya. Nah, Sigmund Freud ini malah meneruskan itu. Malah dia bahas sesuatu yang namanya unconscious. Jadi kalau conscious itu alam sadar, unconscious ini alam bawah sadar, gitu. Oke. Nah, beliau ini juga dipengaruhi oleh Herbart, gitu ya. Herbart itu pemikir rasionalis. Fechner itu gurunya Wundt dan juga Charles Darwin, gitu. Charles Darwin itu yang ini ya, sokol gurunya William James yang aliran fungsionalisme. Beliau ini sahabat dekatnya Carl Gustav Jung. Siapa itu ya nanti kita bahas. Itu adalah salah satu tokoh psikoanalisis yang nantinya akan pindah ke aliran lain gitu ya. Jadi promotor aliran lain. Beliau ini cerdas by the way, Pak Freud ini senang sastra, bisa baca banyak itu banyak publikasi penelitian gitu kan, karya tulisan orang lain, novel, filsafat gitu. Beliau ini bisa menguasai 8 bahasa dan memang ini kalau dari psikoanalisis ini ya, Sigmund Freud ini dia terkenal karena emang agak beda. Beliau ini orang Yahudi dan nanti kita lihat sebetulnya di psikologi banyak orang Yahudi gitu. Oke. Nah, beliau ini ahli 8 bahasa karena memang kan Yahudi itu sifat hidupnya kan dia sporadik jadi pindah-pindah gitu. Gitu. Nah, kalau ingat sama tokoh namanya G. Stanley Hall, Stanley Hall yang di fungsionalisme itu kan orangnya senang sekali bahas Tuhan gitu ya. Nah, itu berantem sama Sigmund Freud. Kenapa? Sigmund Freud bilang Tuhan itu cuma fantasi kamu. Fantasi dalam artian ya itu karena kamu itu punya alam bawah sadar yang menginginkan adanya entitas yang mengatur kamu. Kamu tidak mandiri, akhirnya berantem, terus meninggal gitu ya. Dan terakhir, eh, ini bapaknya ini sebetulnya nanti meninggalnya karena kebanyakan ngudut gitu ya. Ngudutnya itu cerutu. Sehari itu Pak Freud itu bisa habis minimal itu berapa ya? Minimal itu bisa 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 setengah selop gitu. Dan itu udutnya cerutu. Akhirnya beliau itu mati eh, sampai apa ya namanya udah berjuta-juta itu udah dihabiskan untuk beli cerutu itu. Iya. Nah, psikoanalisis ini sendiri sebetulnya kita bahas ini ajaib ya psikoanalisis itu. Karena apa? Karena psikoanalisis ini sendiri dia komplit gitu loh, kayak paket komplit. Paket komplit gimana? Pertama, dia bisa menjelaskan mentalnya manusia atau consciousnya manusia itu isinya tuh apaan gitu loh. Yang pertama adalah id, ego, dan superego. Ini bahasa Jermannya ya, karena memang Pak Freud ini dia Yahudi Jerman gitu. Bilangnya id itu das es, binatang, bawah sadar. Ego itu das ih itu saya, aku. Jadi rasa keakuan kita tuh ada di sini. Kalau superego itu das über ich, apa yang di atas saya. Superego kan kita tahu isinya kan tata aturan, norma, etika, gitu. Oke, lalu lengkapnya lagi adalah dia punya fungsi mental. Pak Freud ini menjelaskan bahwa manusia itu, ya, ini nanti kuis ya, kalau misalnya ada yang bisa jawab. Ini apa nih? Manusia didorong oleh dorongan ini sama dengan tokoh mana di pertemuan berapa. Yang dia bilang manusia itu hidupnya cari senang, gitu ya. Dan menjauhi yang nggak senang-senang, mencari kenikmatan, menjauhi rasa sakit, gitu.
gitu. Tapi di sini beliau bilangnya namanya seksual, drive atau dorongan seksual. Nah, di sini ada libido versus death. Ini apaan? Artinya adalah kalau manusia itu punya dorongan hidup, pasti dia adalah dorongan untuk mencari senang-senang, mencari pemenuhan seksual. Kalau death itu artinya kalau orang itu tidak nyari kesenangan seksual, maka dia akan cari kematian, gitu. Dan manusia itu didominasi oleh bawah sadar. Nah, ini tulisan determinisme ini artinya apa? Nah, di bawah juga silakan kalau ada yang komen determinisme atau apa, ada yang bisa jawab nggak determinisme itu? Oke, lalu ada Oedipus kompleks. Ini teori di mana ya agak agak nggak bagus ya ini bahasannya sebetulnya Oedipus kompleks itu. Jadi artinya adalah kalian kalau misalnya laki-laki gitu ya, sebetulnya punya dorongan untuk melakukan hubungan seksual dengan ibu kalian. Yang perempuan ya itu punya dorongan seksual untuk melakukan hubungan seksual dengan bapak kalian. Kenapa? Karena kan itu adalah figur lawan jenis pertama yang kalian lihat dan memang itu nanti akan membentuk dorongan seksual kalian di masa depan. Jadi kalau menurut teorinya Pak Freud ini, ya nanti pasangan kalian itu akan mirip dengan orang tua kalian yang lawan jenis. Benar apa enggak? Ini saya banyak menemukan benar, banyak menemukan juga enggak terlalu sesuai ya. Tapi ya terserah kalian nanti mau gimana. Oke? Beliau juga lengkap ini. Dia punya tahap perkembangan. Mungkin untuk yang sudah banyak banyak pertemuan di mata kuliah lain ya sudah tahu bahwa di psikologi ada yang punya tahap-tahap, gitu kan. Ada tokoh-tokoh yang dia bisa menjelaskan dengan tahap. Nah, ini tahapnya ini ada 5 kalau Pak Freud ini. Ada oral, anal, palik, latensi, dan genital. Gitu. Dan dia juga punya diagnosis dan terapi. Ini jadi lengkap nih. Struktur mental dia bisa jelaskan, fungsi mental dia bisa jelaskan, tahap perkembangan dia bisa jelaskan, diagnosis dan terapi dia bisa jelaskan juga. Ya, seperti itu kira-kira. Ini diagnosis dan terapinya aliran psikoanalisis itu gimana? Interpretation of dreams, interpretasi dari mimpi, begitu. Lalu melakukan asosiasi bebas, ya. Jadi eh, kamu ngimpi ketemu apa? Oh, misalnya saya ngimpi saya dililit ular. Oh, itu barangkali dorongan seksual kamu sedang tinggi gitu. Jadi interpretasi mimpinya kayak gitu. Asosiasi bebas itu nanti orang itu diminta untuk duduk di sofa, ya duduk di sofa yang enak gitu. Lalu nanti dia disuruh untuk bilang, oke, kamu coba katakan apa saja yang kamu pikirkan, kata-kata yang kamu pikirkan. Nanti dicatat sama Freud. Nanti kata-kata yang dicatat itu nanti akan bisa dia kelompokkan jadi satu. Jadi orangnya ini secara bawah sadar dia lagi punya dorongan apa. Misalnya yang kebanyakan itu adalah dorongannya untuk, oh saya kata-kata yang keluar itu adalah menang, gitu toh. Kaya, mencapai tujuan, dipandang apa, oh ternyata orang ini dorongan untuk menguasainya tinggi, itu untuk kompetisinya tuh tinggi. Lalu dia bisa menyingkap trauma dan dorongan bawah sadar, gitu ya. Oke, psikoanalisis, psikoanalisis. Analisis ini artinya kan ya kita menganalisa ya sebab dan akibat dari perilaku dan mental manusia gitu. Nah, psikonya ini apa? Psikonya ini bawah sadar. Psikinya itu menurut Pak Freud itu adalah bawah sadar. Jadi dia itu mau menganalisis bawah sadar manusia yang itu nanti akan ngefek ke perilakunya manusia gitu. Oke, dan dulu pengikutnya Pak Freud ini banyak. Dia itu bikin kelas-kelas gratis gitu ya, kayak kayak ya kayak Zoom meeting gratisan gitu. Tapi kan dulu ketemunya luring gitu ya, ketemu seminggu sekali, 2 minggu sekali di Jerman. Dan akhirnya ini menginspirasi tokoh-tokoh membahas psikologi lewat paradigma psikologi dalam atau psikoanalisis. Psikoanalisis itu istilah lainnya adalah psikologi dalam. Dalam itu kenapa? Ya karena di bawah sadar kan dalam gitu.
Oke. Dan naiknya beliau ini kalau kita bahas terkait dengan zeitgeist ya, tentang zaman itu 1920 itu kan zamannya ini ya, zamannya rusuh geger begitu ya. Nanti ada perang dunia, nanti ada perang dunia dua, itu ada masalah-masalah sosial ekonomi, masalah-masalah industri, masalah-masalah diskriminasi seperti itu. Dan memang beliau ini jadi acuan banyak psikiatri dan penanganan klinis modern. Itu DSM itu banyak dipengaruhi Bapak Freud dan juga kurikulumnya SPKJ ya, kalau kalian tahu spesialis kejiwaan. Itu kalau di barat sana itu refernya tuh ke Pak Freud begitu. Jadi spesialis kejiwaan itu dia banyak diinspirasi oleh Bapak Freud gitu ya. Oke. Nah, penemuan psikoanalisis ini nantinya akan jadi cikal bakal aliran psikologi yang ketiga. Ini kan yang pertama tuh. Nanti yang ketiga itu namanya humanistik. Freud ini adalah Pak Freud ini adalah gurunya dari Alfred Adler, nanti tokoh psikoanalisis. Ini juga ada inspirasi-inspirasinya di bawah, nanti kita bisa lihat. Nah, masalah psikoanalisis itu pertama adalah ini ya, kalau konsnya dulu ya, konsnya. Ini nggak empiris. Dalam artian kan kita pernah bahas ya, oh ilmu pengetahuan itu dia didasarkan atas sesuatu yang bisa ditangkap panca indera. Akan alam bawah sadar nggak bisa ditangkap panca indera, makanya istilahnya nggak empiris. Ini kalau kalian ketemu istilah empiris ini ya pokoknya dia bisa ditangkap panca indera deh, gitu. Jadi kalau dibacakan dia tidak berangkat dari dasar yang bisa ditangkap oleh panca indera. Oke. Lalu penekanan kepada seks sebagai dorongan utama manusia. Jadi manusia ini kalau dibilang sama Pak Freud itu ya dorongan utamanya tuh itu ya, mohon maaf ya istilahnya ya, berhubungan seks gitu kayak bersetubuh. Kenapa ya? Karena itu insting paling dasar manusia katanya Bapak Freud. Lalu libido, libido itu jadi ya dorongan-dorongan ke sana, dorongan-dorongan seksual. Lalu permasalahannya adalah unfalsifiable. Ini kan waktu itu saya sudah minta bahas ya unfalsifiable. Falsifiable itu kan artinya dia bisa dikembangkan dengan membuktikan apa yang salah dari situ dia bisa di-upgrade dengan membenarkan eh, memperbaiki apa yang salah dari teori itu. Ini kan nggak bisa. Karena kan bawah sadar nggak bisa kita tangkap dengan panca indera ya. Lalu Sigmund Freud ini juga pribadi yang agak agak gimana ya? Eh, Kalau kita lihat dari teorinya itu kan bahasannya seks melulu ya. Itu ya dan Pak Freud ini sangat-sangat menekankan itu karena memang di masa lalunya dia itu banyak berurusan dengan hal-hal yang seperti ini. Gitu. Nah, kemajuannya apa? Yaitu ini teorinya lengkap banget ya. Teorinya Pak Freud ini sangat lengkap loh. Nggak banyak teori lain yang dia bisa menjelaskan selengkap ini. Beneran, serius. Sehingga pengaruhnya nanti luar biasa. Ke banyak tokoh itu benar-benar luar biasa. Karena ya apapun bisa dijelaskan pakai psikoanalisis gitu. Ketepatannya tentu saja bervariasi ya. Karena dia tidak empiris, dia tidak saintifik. Lalu hebatnya dia juga tidak melulu urusan sama psikologi dalam lab. Dan psikologi yang dalam lab itu kita tahu permasalahannya, dia nggak bisa diaplikasikan. Dia berani untuk keluar dari lab dan mengaplikasikan itu. Oke. Nah, ini setelah Bapak Freud ini udah nggak ada, yang dibahas tuh apa? Gitu, tah? Ini 1896 itu adalah waktu berdirinya psikoanalisis. Gimana? Yaitu ketika bukunya itu keluar. Buku pertamanya Bapak Freud namanya Interpretation of Dreams atau interpretasi mimpi. Tapi beliau itu moncarnya di 1910-an, 1920-an itu di puncaknya. Ketika aliran psikoanalisis itu udah solid dan memang ya beliau ini sudah mulai jalan sendiri gitu kan, mulai fokus di keilmuannya.
Nah, ini 1939 ke atas terdapat beberapa psikoanalis yang memang melanjutkan jejaknya Bapak Freud atau muncul aliran lain yang merupakan pengembangan dari psikoanalisis. Nah, tokoh-tokoh ini dicatat sebagai neo-Freudian atau yang melanjutkan Bapak Freud gitu. Ini terlepas nanti dia itu malah malah mengoreksi Bapak Freud apa memperluas ya terserah gitu kan, atau bikin teori sendiri. Ini ada beberapa tokoh yang dibahas. Yang pertama adalah Anna Freud. Kok namanya sama? Ya karena ini anaknya, gitu ya. Erik Erikson, Jung, Adler sama ini bacanya Horney ya. Bacanya ya bukan Horny, bacanya itu Horney. Oke. Nah, Anna Freud ini mirip bapaknya ya wajahnya ya. Dan memang di zaman itu dibilangnya ini tokoh psikologi yang sangat cantik gitu. Beliau ini adalah anak dari Sigmund Freud yang paling nggak disukai oleh Sigmund Freud. Kenapa? Karena beliau ini anak yang tomboy, gitu kan? Ini mungkin sangat jauh berbeda dengan gambaran kita seorang anak perempuan itu gimana ya. Beliau ini sangat nakal, nggak mau diatur dan beliau ini bahkan eh, ngajak berantem bapaknya. Bapaknya tuh ada ajak pukul-pukulan dan bapaknya kalah, gitu. Dan beliau ini tidak mau dianggap sebagai perempuan. Beliau maunya dianggapnya sebagai lelaki, gitu. Dan pas tua, pas bapak Pak Freud tadi tua ya anaknya yang tersisa itu ya tinggal ini Anna. Jadi Anna itu beliau yang menangani bapaknya pas lagi sakit dan memang karya-karyanya Pak Freud pas sudah tua itu yang mencatatkan adalah Anna gitu toh. Dan ketika 22 tahun dia itu sudah setara dengan bapaknya. Jadi memang sangat pintar sekali gitu. Nantinya jadi eh, honorary presiden ya. Jadi dewan honorer dewan yang dimuliakan dari Asosiasi Psikoanalisis di 1973. Dan Anna Freud ini mengembangkan psikoanalisis tapi untuk anak-anak. Jadi nanti mengembangkan bidang klinis anak gitu. Nah, Anna Freud ini sebetulnya nanti ketemu sama pasangannya dan pasangannya itu ternyata sama-sama perempuan gitu. Namanya Dorothy Burlingham. Ibu Dorothy ini sendiri adalah orang yang dia itu eh, anaknya orang kaya gitu ya, anaknya orang yang punya jabatan di eh, barat sana dan sudah memiliki anak 4 dari pernikahan yang sebelumnya. Suaminya soalnya sudah meninggal gitu. Nah, Anna ini ya, ini kan Anna dan Dorothy ini kan sebetulnya jadi hubungannya itu ya buat sama jenis gitu ya, lesbi begitu. Dan ini membuat Anna itu ya karena dia menganggap dirinya itu tidak perempuan tapi laki-laki, dia menganggap dirinya itu sebagai bapak dari anak-anaknya Dorothy ini gitu. Jadi karena sayang gitu ya dengan pasangannya dan anak-anaknya gitu, jadi mengembangkan psikoanalisis yang fokusnya ke anak-anak. Lalu 1927 dia menerbitkan gimana caranya gimana pendekatan-pendekatan psikoanalisis anak itu dilakukan. An Introduction to the Technique of Child Analysis. Ingat ya, psikoanalisis kan ada kata ini. Oke. Ya, menjalin hubungan terapis dengan keempat anak tersebut sebagai psikolog, tapi juga sebagai orang tuanya gitu ya. Nah, dalam psikoanalisis untuk anak ini lebih fokus pada peran ego dan bagaimana seorang bisa hidup dengan ego yang sehat daripada bapaknya itu kan dia fokusnya ke seksual terus. Nah, kalau Bu Ana ini ya fokusnya ke gimana anak itu bisa mengembangkan ego yang baik dan ego yang sehat gitu dalam artian dia tidak terlalu eh, dikuasai oleh ipnya atau alam binatangnya, tapi juga tidak terlalu eh, terbebani dengan tuntutan dan kungkungan dari sosial gitu. Makanya namanya adalah ego psikoanalitik, ya, analitik ya, psikoanalisis ego gitu. Lalu mengembangkan Eros Thanatos. Eros Thanatos ini apa? Ingat yang di atas tadi ada pembicaraan terkait dengan eh,
libido versus death gitu ya. Jadi kalau orang itu pengen hidup ya dorongannya seksual. Tapi kalau dia kehilangan dorongan seksual itu digantikan dengan dorongan kematian gitu. Itu ya. Jadi perilaku untuk apa sih? Misalnya berjudi itu kan perilaku yang menuju kematian ya atau kehancuran gitu. Itu kenapa? Karena dia dorongannya itu bukan dorongan untuk hidup gitu. Perilaku yang beresiko itu biasanya perilaku-perilaku yang dorongannya kematian gitu, kayak gitu. Nah, libido itu disebutnya di sini eros. Eros itu dewi cinta kan ya. Kalau Thanatos ini dewa kematian. Ini istilahnya diganti aja. Jadi ini cinta dan ini kematian. Oke, lalu kalau misalnya kalian pernah dengar istilah defense mechanism, ya, jadi orang itu sensitif terhadap apa sih? Dia itu defense terhadap isu apa? Nah, itu dibahasnya itu melalui defense mechanism. Jadi kalau orang itu dia defense terkait dengan isu-isu, misalnya isu-isu percintaan, oh berarti dia memiliki rasa sakit di masa lalu yang menyebabkan trauma di percintaan. Seperti itu. Ini dibahasnya di buku yang namanya Ego and Defense Mechanism. Gitu ya. Kalau mau saya kasih bukunya, PDF-nya, ya bilang aja di kolom komentar. Pak, saya pengen buku ini. Bilang aja. Nanti di classroom saya kasih. Dan nanti Anna ini adalah gurunya, tokoh yang namanya Erik Erikson. Nah, di psikologi pendidikan dan perkembangan keluar kan tokoh namanya Erikson ini. Oke. Ini menariknya adalah Anna itu kan Yahudi ya. Ini Pak Erikson ini juga Yahudi. Jadi tokoh eh, psikoanalisis yang dia itu Yahudi, tapi asalnya itu adalah tokoh yang eh, bidang awalnya itu seni, terapi seni seperti itu. Beliau ini tokoh yang bergerak di bidang eh, perkembangan ya, gitu ya. Jadi psikoanalisis untuk perkembangan orang itu kan kita tahu teorinya Pak Erikson itu dia membagi manusia menjadi tahap-tahap perkembangan. Nanti ada tugas psikisnya gitu toh. Beliau itu membahas terkait dengan perkembangan anak dan masyarakat itu tahun 1950-an. Oke, ini teori perkembangan psikososialnya ya. Pak Erikson ini kan kita sudah banyak ketemu ya. Ini teorinya menerangkan bahwa manusia itu punya 8 tahap perkembangan sepanjang hidupnya dan ini memang dasarnya itu dari mana? Dari teorinya Bapak Freud gitu. Seperti itu. Dan ini memang dipakai Erikson ini ya untuk menterapi orang. Menterapi klien-kliennya yang memang banyaknya itu orang muda gitu ya. Jadi memang fokusnya Pak Erikson ini kan di perkembangan gitu ya. Gitu dengan pendekatan oh ini orang di usia segini masalahnya seperti apa. Oleh karena itu didasarkan dari teori ini kita nanti bisa melakukan terapi psikologis gitu ya, terapi berbasis teori psikososial ini gitu. Ya, lalu Jung. Pak Jung ini tadinya adalah sobat dekatnya Freud gitu toh. Sebelum pisah jalan di 1914. Ini nanti kalau misalnya rekan-rekan ada yang sudah baca materi transpersonal, Jung ini adalah tokoh pengawalnya Carl Gustav Jung. Jadi beliau ini adalah bapaknya transpersonal psikologi. Itu aliran keempat psikologi. Jadi kalau alirannya pertama, empat aliran itu ya. Pertama adalah psikoanalisis, lalu kedua adalah behavioris kognitif, dan anak-anaknya semua yang saintifik itu. Tiga itu humanistik dan positif. Jadi aliran psikologi yang dia mengedepankan nilai kebaikan manusia. Empat itu adalah yang transpersonal, yang psikologis itu ya, psikologi itu dia dekat dengan ilmu-ilmu budaya yang juga nyerempet agama, spiritualitas seperti itu. Nah, ini saking dekatnya dengan Freud, beliau ini jadi presiden pertamanya itu asosiasi psikoanalisis gitu ya. Nanti ada beberapa tokoh yang memang menginspirasi gitu ya, menginspirasi Pak Jung ini. Tapi kalau yang di masa lalu ini contohnya ada Immanuel Kant, ada Schopenhauer. Schopenhauer itu di materi humanistik, Nietzsche, dan ya tentu saja konconya itu yaitu Freud.
Beliau ini juga sama-sama dokter gitu kan, kayak Pak Freud ini, tapi beliau itu psikiater gitu. Memang minusnya beliau itu adalah dia suka yang gini-gini nih, spiritualitas sama klinik, dia suka perdukunan. Ya memang itu yang bikin konflik sama Freud kan, Freud nggak percaya Tuhan ya. Dan ini kok suka yang spiritual, suka klinik gitu, ya udah nanti berantem gitu. Ya lucu sih, Pak Freud itu kan ini ya minusnya, suka ini ya, suka rokok cerutu sampai dia itu meninggal, dan dia juga suka ini, suka ngobat gitu. Jadi sebelum terapi atau nulis buku gitu biar enak ya dah suntik dulu. Nah itu. Nah kalau Ijung ini suka suka perdukunan gitu ya. Oke, ini konflik-konfliknya. Jung itu percayanya spiritual, spiritual dan agama. Freud itu nggak percaya Tuhan. Jung ini percaya psikologi ini ilmu sosial budaya. Freud itu percaya psikologi itu IPA, sains. Jung itu percaya kalau manusia itu dia punya memori-memori dari leluhurnya gitu. Jung ini percaya bahwa manusia itu tujuannya mencapai individuasi jadi dirinya sendiri gitu ya. Freud ini percaya manusia itu mencari libido atau ya seksual gitu ya. Jung percaya manusia didominasi oleh alam sadarnya. Kalau Freud percaya manusia didominasi bawah sadarnya. Nah, ini kan udah selek ini. Terutama di poin terakhir. Ini masih orang psikoanalisis nggak sih? Kok dia udah nggak percaya manusia didominasi bawah sadar ya? Kan kalau psikoanalisis harusnya dia fokusnya ke bawah sadar, gitu ya. Ini ada psikologi analitik, analytical psychology gitu ya. Jadi dia menggunakan banner yang beda sama psikoanalisis. Walaupun istilahnya sama aja kan. Psikoanalisis sama analytical psychology itu kan sebenarnya kayak dibalik-balik doang gitu. Nah, ini beliau bilang unconscious atau alam bawah sadarnya manusia itu ada dua. Itu apa? Bawah sadarnya dia sendiri sama bawah sadarnya yang leluhurnya. Kenapa demikian? Karena memang dia percaya DNA manusia itu kan dia menyimpan memori-memori dari leluhur dari masa lalu gitu. Seperti itu. Makanya dia bilang bahwa sadar manusia itu juga dia dipengaruhi oleh leluhurnya seperti apa. Dan di sini nggak ada super ego. Super egonya itu digantikan unconsciousnya yang leluhurnya gitu. Oke? Nah, manusia itu tujuan utamanya kalau menurut Jung ini agak keren sih. Menurut Jung itu tujuan utamanya manusia itu adalah individuasi. Atau apa? Menemukan dirinya dia sendiri. Ini dalam artian bahwa kamu itu hidup itu untuk apa? Ya untuk ketemu dirimu sendiri, untuk menemukan, oh saya ini orang yang seperti apa, saya harus melakukan tugas apa di dunia ini dan seterusnya. Gitu. Nah, ini punya istilah yang lebih banyak daripada psikoanalisis Freud. Jadi ditambah-tambahin istilahnya psikoanalisis Freud. Ini misalnya ada persona, ada shadow, anima animus. Gitu. Jadi setiap diri manusia itu yang laki-laki sebenarnya ada diri keperempuanannya, yang perempuan ada diri kelaki-lakiannya gitu. Dan ini kan kebukti sama medis ini. Sebetulnya bahwa pria itu dia tidak sepenuhnya testosteron doang, tapi ada estrogennya. Tapi wanita itu juga tidak sepenuhnya estrogen, tapi juga ada testosteronnya juga. Nah, makanya dibilang anima animus. Lalu synchronicity, kita itu mewarisi ingatan leluhur kita melalui DNA, makanya ada tendensi perilaku tertentu gitu kan. Nah, lalu ada archetype, archetype. Jadi manusia itu punya punya teori-teori apa ya? Jadi bisa dibagi ke dalam beberapa kepribadian gitu. Itu nanti jadi dasarnya tokoh yang bikin tes namanya MBTI. Ini kalau yang lain lagi mungkin ini teman-teman yang suka main game gitu kan tahu istilah persona dan shadow gitu. Oke. Nah, ini Jung ini menggeser psikoanalisis supaya jadi dekat dengan agama dan budaya, punya tes kepribadian nanti kan. Jadi dasar teori tes kepribadian itu salah satunya yang bikin adalah Jung. Itu nanti juga menginspirasi munculnya aliran humanistik gitu ya. Oke, Adler. Adler ini ya orangnya agak-agak kasihan gitu ya, agak-agak melasi. Kenapa? Jadi dia itu adalah muridnya Freud tapi tidak dianggap sama Freud gitu kan. Selalu dihina-hina gitu. Wah, kamu kok lemah, kamu kok jelek, pendek gitu. Seperti itu. Jadi ya dihina-hina itu dia akhirnya minder orangnya.
Dan memang teorinya ini teori yang basicnya itu power. Dia psikoanalisis yang basicnya itu adalah bagaimana alam bawah sadar manusia itu isinya adalah drive to power, keinginan untuk mencari kekuasaan. Oh, kenapa saya belajar? Karena saya nggak tahan, saya itu dianggap lemah. Kenapa saya itu cari pasangan? Oh, karena saya nggak nggak apa sih nggak tahan sendirian gitu. Gitu. Dan juga lagi sudah dihina-hina sama Freud, dia dibilang komunis. Soalnya memang dia itu alirannya kiri orangnya, agak ngiri. Yang kita tahu ini ya, Freud itu kan Yahudi ya, diburu-buru oleh orang aliran kiri maupun orang komunis gitu toh. Ya akhirnya kan ini dihina-hina tokohnya Alfred Adler itu. Basicnya itu adalah individual psychology, base-nya itu power. Dorongan utama manusia itu bukan untuk cari senang, tapi untuk cari power gitu. Itu menurutnya Pak Adler. Beliau menciptakan terapi Adlerian. Adlerian itu berarti ya sama nih. Basicnya adalah orang ini kekurangan power apa gitu. Oke. Nah ini bahasan-bahasan anak terapinya beliau, tapi kayaknya kita nggak usah terlalu bahas ini. Kok kalian mau belajar, silakan belajar secara mandiri. Oh, terakhir adalah Mbak Hurnai atau Bu Hurnai nih ya, Karen Hurnai. Beliau ini tokoh neo-Freudian yang malah sangat menentang Freud. Kenapa? Dibilangnya ini Freud ini kok kalau ini ya istilahnya feminis gitu ya. Dan ini agak-agak ironi, agak lucu. Beliau ini tokohnya tokoh feminis namanya Karen, gitu ya. Seperti itu. Jadi dia menentang Freud itu kenapa? Karena teorinya itu sentralnya laki-laki. Freud itu tidak menganggap perempuan itu makhluk sempurna. Yang sempurna itu laki-laki. Kenapa demikian? Karena menurut Freud, laki-laki itu lebih utama karena dia punya penis. Artinya dia punya punya kemampuan untuk menciptakan hidup, begitu. Dia lebih kuat, dia lebih pintar. Nah, menurutnya Freud kan gitu kan. Jadinya, oh karena perempuan tidak punya itu, dia mungkin punya punya rasa iri dengan kaum laki-laki karena lebih superior katanya Freud. Gitu toh. Nah, ini beliau ini nggak setuju dengan itu. Nah, ini wanita kan juga 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 apa ya makhluk yang sempurna juga dengan spesifikasi yang berbeda gitu dan setara. Akhirnya konsep-konsepnya Freud yang itu dasarnya adalah laki-laki ya ditentang semua sama dia gitu. Dan akhirnya ini psikoanalisis tapi untuk yang perempuan gitu. Akhirnya mengembangkan namanya feminine psychology. Ini eh, fokusnya adalah bagaimana wanita itu berdaya ya gitu ya. Saya rasa istilahnya tepat gitu ya, berdaya. Jadi bisa bisa melakukan apapun yang dikehendaki oleh si wanita itu. Kenapa? Dia tidak suka dengan literasi-literasi yang menurut dia itu misoginis gitu kan. Melukai wanita di mana wanita itu dulu jadi komoditas di zaman kerajaan, disuruh nurut, disuruh jadi alat pernikahan gitu dan seterusnya. Nah, Bu Hurna ini percaya laki dan perempuan itu setara, punya dorongan mencapai aktualisasi diri mereka melalui kegiatan produktif pada keduanya. Lalu mengembangkan terapi neurosis yang jauh lebih maju pada zamannya gitu toh. Beliau ini jadi di wanita itu dia mencari sesuatu namanya neurosis. Neurosis itu jadi istilah ini ya apa ya namanya ya kayak kayak dulu itu cemas dan depresi itu jadi satu itu namanya neurosis gitu. Nah, permasalahan mental itu kan juga banyak asalnya dari cemas dan depresi kan. Nah, makanya disatukan jadi satu istilahnya itu neurosis gitu ya. Nah, dia membebaskan manusia dari perangkap ini kamu harus gini, kamu jadi laki harus gini, kamu jadi perempuan harus gini, itu kan terkadang menjadi suatu beban yang luar biasa. Akhirnya dibebaskan karena itu sebagai jebakan menurutnya beliau. Ini ada pertanyaan dari kakak-kakak angkatan kalian, tapi ya itu bisa bisa kalian coba jawab sendiri. Itu akhir kata, terima kasih sudah menyimak. Semoga menjadi materi pembelajaran yang bagus. Tadi kalau ada yang mau jawab pertanyaan saya di bawah kolom komentar. Oke, dan see you next time.